Hari ini tema kita adalah diambil dari penggalan pengakuan iman rasuli ya. Jadi membicarakan tentang Kristus ya. Memang harusnya kita mulai dari awal ya, tapi ini saya sedang bahas Katekismus Heidelberg sekarang sampai kepada bagian ini saya pikir sekalian gitu. Yaitu tentang Yesus Kristus yang dikatakan dia mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Ya, sekali lagi ya, Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya, dia mati, dikuburkan, lalu kemudian turun ke dalam kerajaan maut. Sebelum kita melanjutkan perenungan ini, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami diberikan pelajaran di dalam iman yang kami perlu untuk percaya. Kami bahkan bisa mengatakannya setiap minggu, tapi kami mohon supaya Tuhan menolong kami untuk sungguh-sungguh mengerti, sehingga kami bukan hanya mengatakan dari lidah mulut kami, tapi kami mengatakan dari dalam hati kami. Tuhan memberkati perenungan ini, memberikan kepada kami konsentrasi yang baik, sehingga kami sungguh-sungguh bisa mengerti, hati kami digerakkan, dan kami lebih mengasihi Tuhan, kami lebih taat kepada Tuhan. Berkati baik hamba-Mu, berkati semua orang yang sedang melayani di dalam tim Aufi, dan berkati setiap kami yang mendengarkan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya membahas ini dari perspektif Katekismus Heidelberg ya. Jadi beberapa yang kita bisa pakai di situ untuk mengerti kalimat atau penggalan dari pengakuan iman rasuli itu. Kita percaya bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh mati di atas kayu salib ya. Kita di dalam hal ini tidak malu untuk mengakui bahwa ya pendiri agama kita yaitu Yesus Kristus itu memang mati gitu. Dari gambaran dunia ya. Ini merupakan sesuatu yang dianggap malu, dianggap sesuatu yang hina, dianggap menjadi sesuatu yang ya kalau bisa ditutup-tutupi gitu ya, dianggap sebagai satu kekalahan dan sebagainya. Tapi kita di dalam perspektif orang Kristen, kita mengakui dengan lantang bahwa dia memang sungguh-sungguh mati. Mengapa ya kita di dalam iman kita penting untuk mengatakan bahwa Kristus itu dia merendahkan dirinya sampai mati ya? Kita percaya jawabannya adalah karena tanpa kematian Kristus ya, kalau anak Allah, kalau Yesus Kristus itu nggak mati, maka nggak ada yang bisa membayar hutang dosa-dosa kita ya, nggak ada yang bisa melunasinya ya. Kita sendiri juga nggak bisa melunasi, kita ini hari demi hari semakin lama semakin berhutang kepada Tuhan, kepada kebaikan Tuhan ya. Tuhan itu nggak pernah berhutang kepada kita, selalu kita yang berhutang kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita berpikir seperti ini ya, kerohanian kita itu maju gitu. Tapi kalau kita berpikir Tuhan itu kurang baik kepada saya, Tuhan kok memperlakukan saya seperti ini, mengapa saya menderita, kenapa saya nggak dilayani, dan sebagainya. Nah, ini kerohanian kita itu sebetulnya mundur ya di dalam hal ini. Jadi kalau kita bisa berpikir hidup ini adalah hidup yang berhutang kepada Tuhan, karena Tuhan itu selalu memberikan kebaikannya kepada kita. Nah itu kerohanian kita maju. Dan bukan cuma kepada Tuhan ya, kalau kita bisa berpikir seperti ini kepada orang lain juga baik. Sekali lagi ya, saya berpikir saya ini berhutang kepada orang lain, bukan berhutang uang ya maksud saya gitu. Tapi berhutang kebaikan, karena kita sudah sangat dikasih oleh Tuhan, lalu bagaimana di dalam kehidupan ini saya juga membayar hutang itu ya, nggak pernah bisa lunas sih sebetulnya. Membayar hutang itu kepada yang lain dengan mengasihi yang lain. Saya percaya kehidupan kita kalau dikendalikan oleh pemikiran yang seperti itu, kita lebih bahagia. Tapi kalau kita sering berpikir bahwa orang lain itu harus saya membayar hutang kebaikan, membalas budinya kita, dan sebagainya. Saya khawatir kehidupan seperti itu banyak kesusahannya. Ya. Akhirnya kita bisa banyak sakit hati, karena kita menunggu-nunggu. Saya sudah berbuat baik, kok orang lain nggak membalas kepada saya gitu. Saya sudah banyak berbuat baik, saya sudah banyak menolong orang lain, kok orang lain nggak membalas budi kepada saya. Nah itu kehidupannya seperti itu. Banyak kesulitan ya, banyak penderitaan, banyak kesedihan yang nggak perlu gitu. Jadi di sini ya, waktu kita merenungkan Yesus itu mati di atas kayu salib, berarti yang membayar hutang-hutang dosa kita itu bukan kita sendiri. Tapi Tuhan Yesus yang sudah melunaskan itu ya.
Kita nggak bisa untuk membayar hutang dosa kita sendiri, itu nggak bisa, nggak mungkin, karena kita sendiri berdosa. Yang ada adalah setiap hari kita menambah hutang dosa kita ya. Tetapi dengan Yesus membayar hutang dosa kita di atas kayu salib, nah sekarang kita jadi bisa membayar hutang kebaikan itu ya. Bukan membayar hutang dosa, karena hutang dosa sudah dilunaskan oleh Yesus Kristus. Tapi kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita, itu kita bisa teruskan kepada yang lain, kita bisa teruskan di dalam kita melayani Tuhan ya. Di dalam Alkitab itu ada satu cerita ya, orang yang diampuni hutangnya. Ini semacam perumpamaan gitu ya. Orang ada berhutang-hutang itu uangnya itu banyak sekali ya. Lalu dia nggak bisa bayar. Lalu kemudian datang kepada raja, dia minta belas kasihan. Ini saya nggak bisa bayar hutangnya gitu, saya nggak mampu untuk membayar hutang saya. Akhirnya raja itu berbelas kasihan, oke, dosamu dihapuskan gitu. Wah, dia senang sekali ya dosanya dihapuskan. Tapi nggak lama setelah itu dia pulang ketemu bawahannya, pegawainya yang juga ada hutang kepada dia. Dan hutangnya itu jauh lebih sedikit daripada hutangnya dia terhadap raja itu. Tapi dia bilang setelah hambanya atau pegawainya itu minta keringanan ya, tolong saya belum bisa bayar hutang, nanti saya bayar lain kali, saya akan cicil. Oh nggak bisa, harus bayar sekarang juga. Kalau nggak bisa bayar sekarang, kamu dihukum, kamu dipenjara. Lalu terus kemudian cerita ini terdengar kepada raja yang sudah menghapuskan dosa hutang-hutangnya itu ya. Akhirnya bagaimana? Ya akhirnya dia sendiri dihukum. Ini orang yang nggak tahu diri ya. Orang yang hutang dosanya sudah dibebaskan oleh Tuhan, sudah dilunasi, tapi dia sendiri itu hitung-hitungan dengan orang lain. Nah, salib itu ya, atau kita bicara tentang Injil Kristus, ini bukan cuma bicara tentang saya dan Kristus, Kristus dan saya, tapi juga bicara bagaimana kita menghayatinya itu di dalam kehidupan kita dengan orang lain. Kita kalau nggak bisa mengampuni orang lain ya, kita kalau di dalam kehidupan kita ini selalu dikuasai oleh dendam, sakit hati kepada orang lain, kita nggak mau mengampuni kesalahan orang lain, itu seperti orang-orang yang nggak mengenal Yesus Kristus. Seperti orang-orang yang nggak sadar bahwa dosanya itu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kita membaca ya di dalam pengakuan iman rasuli waktu dikatakan dia mati ya, dia mati di atas kayu salib. Ya, apa itu artinya? Berarti kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus itu sudah membayar ya hutang dosa kita yang kita sendiri nggak bisa melunasinya, dan dia mengeluarkan kita dari hutang dosa, daripada jerat itu, supaya kita juga belajar untuk melepaskan orang-orang yang berhutang kepada kita. Supaya kita juga bisa melepaskan kesalahannya orang lain dan mengampuni mereka, ya seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Kita nggak menjadi orang yang hitung-hitungan, yang selalu menghitung, saya sudah tanam budi ini ya, di dalam dirinya siapa, terus sambil kita menyaksikan kapan dia balas budinya, gitu. Karena saya sudah menanam budi ini. Gitu. Mungkin termasuk juga kepada keluarga di sini ya. Ya, kita sebagai orang tua, saya percaya kita pasti ada budi lah ya, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Kita ada bagian di dalam kehidupan mereka. Tapi kalau kita melihat sekali lagi ya, Yesus sudah melunaskan hutang-hutang dosa kita. Kita jangan berpikir terlalu hitung-hitungan, termasuk dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita, ya, keluarga kita. Ya. Lalu kita menjadi kecewa, kita merasa kok mereka nggak terlalu mengasihi saya. Padahal saya yang melahirkan dulu ya. Dulu itu susah sekali. Gitu. Saya mati-matian berjuang untuk anak. Tapi sekarang anak kok seperti anak, apalagi cucu seperti kurang mengerti saya. Kita jangan berpikir tanam jasa, sudah ada budi ditaruh di sana, anak mesti mengerti saya, mesti membalas budi dan sebagainya. Ya. Kita jangan berpikir seperti ini ya, karena pikiran seperti ini merupakan satu kerohanian yang mundur sebetulnya. Kerohanian yang mundur. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan, kita mengingat kebaikan orang lain, terus bagaimana kita dalam kehidupan yang terbatas, yang masih ada dalam kehidupan kita ini ya bisa melihat diri sebagai orang yang berhutang, bukan melihat diri sebagai orang yang menghutangi, ya saudara tangkap ya maksudnya. Kita melihat diri sebagai orang yang berhutang kebaikan Tuhan, lalu kita membayarnya kepada yang lain, kepada Tuhan. Dan bukan melihat diri kita sebagai orang yang menghutangi, lalu terus kita tanya, kapan orang lain balas budi kepada saya? Sekali lagi ya, kalau kita berpikir yang terakhir ini, kerohanian kita itu sebetulnya mundur gitu ya. Kita menyedihkan Tuhan. Tapi kalau kita bisa bebas daripada pikiran seperti ini ya, kehidupan kita itu lebih bahagia. Selagi masih ada waktu di dalam dunia, ya kita
ini bayar hutang kebaikan ini ya kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau kita tanggung jawabnya sudah selesai, ya Tuhan akan panggil kita. Di dalam pengakuan iman rasuli dikatakan dia mati dan dia dikuburkan. Ya. Kenapa pakai istilah dia dikuburkan? Ya, berarti memang Yesus betul-betul mati. Ya. Dia bukan mati suri, dia bukan digantikan oleh orang lain, tapi dia memang betul-betul mati karena dia dikuburkan. Jadi kita tahu bahwa Yesus memang betul-betul mati. Ya. Nah sekarang timbul satu pertanyaan. Kalau Kristus itu sudah mati, dia dikuburkan, berarti dia sungguh-sungguh mati. Lalu mengapa kita juga mesti harus mati gitu? Katanya dia sudah melunaskan hutang dosa saya. Berarti saya nggak perlu bayar lagi kan ya? Lah kok saya mesti mati? Kok kenapa orang Kristen kok nggak dibebaskan daripada kematian? Kenapa orang Kristen kok nggak dibebaskan daripada sakit penyakit? Kenapa orang Kristen kok nggak dibebaskan daripada proses penuaan? Itu misalnya ya. Kenapa kita nggak bisa forever young? Terus muda, terus gitu ya. Terus cantik, terus ganteng, terus kuat, terus. Orang bisa mimpi kehidupan gimana, kuat terus, sehat terus, onderdil nggak rusak, dan sebagainya. Tapi itu mimpi yang nggak ada gunanya. Realitanya adalah kita waktu menua, ya kita tubuh kita itu makin lama makin hancur, ya makin lama makin rusak gitu. Dan suatu saat kita bahkan mengalami kematian juga. Tapi pertanyaannya, katanya Yesus sudah menebus dosa kita. Kan Yesus sudah mengeluarkan kita dari situ. Kita nggak harus bayar lagi. Kenapa kita mesti mati juga? Gitu. Sebagian orang matinya juga di dalam kesakitan dan seterusnya. Gitu. Kenapa Tuhan nggak membebaskan kita dari ini? Tuhan Yesus, waktu dia berada di dalam dunia, ya, dia hidupnya itu menderita, ya sengsara, dia memikul salibnya, dan akhirnya dia mati. Nah, dia mau supaya oma-opa, supaya kita semua juga bersekutu ya di dalam penderitaannya, supaya kita betul-betul mengenal Tuhan Yesus Kristus, bukan dari perspektif waktu kita muda, tapi dari perspektif waktu kita mulai sakit-sakitan, ya, dari perspektif waktu kita menderita, dan bahkan juga dari perspektif kita menghadapi kematian. Sekali lagi ya, Tuhan kita itu mau supaya kita mengenal Dia, bukan cuma dari kelahiran kita, bukan cuma dari waktu kita muda, ya, tapi kita juga bisa mengerti penderitaan Kristus, ya, bahkan kematiannya, bagaimana dia menghadapi kematian itu, lalu kita juga menikmati persekutuan dengan Yesus Kristus termasuk di dalam saat-saat seperti itu. Saya percaya ya, ini orang itu waktu mengenal Tuhan di dalam perspektif seperti sekarang ya, ini nggak bisa keluar rumah, lalu seperti kayak di penjara di situ ya, seperti kayak di rumah terus, meskipun kita nggak benar-benar di penjara sih ya, tapi di dalam keadaan seperti ini kita mengenal Tuhan itu dengan berbeda. Mungkin selama ini kita mengenal Tuhan ya kita memang mengenal Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan itu dengan di gereja, lalu kita bisa keluar, kita ada kesehatan, kita bisa belanja, jalan-jalan, traveling, bertamasya dan sebagainya. Ya kita juga bisa mengenal Tuhan melalui keadaan seperti itu. Tapi saya percaya banyak orang mengenal Tuhan dengan berbeda di dalam saat-saat seperti ini ya. Di mana kita mesti sendiri, di mana kita mesti di rumah ini terus kemudian nggak bisa keluar ya. Mesti banyak merenung dan sebagainya. Nah, kita mengenal Tuhan secara berbeda. Ya. Maka kita juga bisa mengatakan, jadi di dalam perspektif kita menghadapi kematian ya, waktu kita menjelang kematian, waktu kita mengalami penuaan, terus kemudian tubuh kita itu makin lama itu makin rusak, makin renta dan sebagainya. Saya percaya di dalam saat seperti ini ya, kita mengenal Tuhan itu secara berbeda. Saya belum masuk ke sana ya. Saya belum bisa menyelami perspektif ini. Opa dan Oma lebih bisa mengerti ya, karena Opa dan Oma punya perspektif ini yang saya belum ada. Tapi ini satu proses pengenalan yang indah ya, kalau kita bisa mengerti bagaimana di dalam kehidupan Tuhan Yesus itu ada saat-saat di mana dia sendirian, juga nggak dimengerti oleh murid-muridnya ya. Kita ada saat-saat seperti ini ya di dalam kehidupan kita. Kita nggak dimengerti oleh anak-anak kita, nggak dimengerti oleh orang-orang lain. Kita mau cerita kepada yang lain juga sulit dimengerti dan sebagainya. Nah, kita jadi mengenal Tuhan di dalam perspektif yang berbeda di situ. Yesus itu sudah menderita dan mati bagi kita, tapi dia mau ya supaya kita juga mengenal Dia, mengenal Yesus Kristus melalui pengalaman menderita dan menuju kepada kematian ini. Sampai suatu saat ya, terakhir di ranjang kematian, 1 jam sebelum terakhir itu, betul-betul menyelami bagaimana Yesus menghadapi kematian. Nah, di situ kita menikmati persekutuan dengan Kristus.
Persekutuan dengan Kristus itu bukan tanpa persekutuan dengan kematiannya. Sekali lagi ya, kalau kita bilang kita bersekutu dengan Kristus, itu bukan tanpa kematian. Maka kematian meskipun bukan merupakan sesuatu yang indah, ya, nggak ada orang mengatakan kematian itu indah. Tapi ini bisa menjadi sesuatu yang indah waktu kita melihat di dalam kematian itu kita bersekutu dengan Kristus. Demikian hidup ini adalah Kristus, Paulus mengatakan mati itu adalah keuntungan. Mati kok bisa keuntungan gimana gitu ya. Orang bilang di dunia, mati itu kecelakaan. Mati itu tidak beruntung. Di dunia itu orang bilang mati itu sial gitu ya. Kalau hidup itu untung. Coba saudara kalau misalnya ya, ada orang kecelakaan terus keserempet mobil gitu ya, terus kemudian dia akhirnya nggak mati gitu ya, cuma luka sedikit. Kita bilang untung gitu kan ya, untung dia nggak mati gitu kan ya. Kan betul kan? Kita ngomong seperti itu ya. Terus dia kecelakaan terus kemudian ternyata dia mati. Masa kita ngomong untung dia mati gitu. Kan kayaknya nggak cocok ya ngomong kalimat seperti ini ya. Mati kok untung bagaimana sih ya? Mati itu sial gitu. Kalau dia luput daripada kecelakaan, luput dari sakit penyakit, nah itu yang untung begitu kan ya. Ya itu cara dunia kita mikirnya seperti itu. Tetapi kalau di dalam kekristenan menurut Paulus, mati itu adalah keuntungan. Bukan matinya yang untung ya, tapi apa? Kenapa mati bisa jadi keuntungan? Karena kalau kita mati ya, kita itu masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus. Mati itu seperti satu pintu ya, pintu yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal, di mana kita nggak berdosa lagi, di mana cinta kasih kita itu sempurna, di mana kita nggak ada lagi kebencian, di mana kita nggak ada lagi perasaan nggak seneng sama orang lain gitu ya, nggak cocok sama orang lain, itu nggak ada lagi, itu semua berhenti di sana karena kita sepenuhnya bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Alangkah indahnya kehidupan seperti ini ya. Maka Paulus mengatakan hidup itu adalah Kristus, mati juga adalah keuntungan. Kenapa? Karena kalau kita mati, kita juga berjumpa dengan Kristus. Maka waktu kita mengatakan ya di sini Yesus itu mati, dikuburkan ya. Ini bukan cuma cerita kehidupan Kristus saja gitu. Ini bukan cuma tentang Kristus, tapi kita yang percaya sebagai orang Kristen ya, Oma dan Opa dan saya juga, suatu saat kita juga akan mati dan juga dikuburkan. Seperti Kristus yang mati dan dikuburkan, demikian juga kita akan mati dan dikuburkan. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kita persiapkan selagi kita masih hidup di dalam dunia ya. Saya pernah mengatakan di dalam persekutuan ini ya, kesempatan yang lain ya. Jangan merasa tabu kalau kita membicarakan kematian. Kita nggak boleh takut membicarakan kematian ya. Kebudayaan Timur kadang-kadang, bukan cuma kebudayaan Timur sih, kebudayaan Barat juga ya. Seperti jangan bicara kematian tuh. Orang masih sehat seperti ini kok ngomongin kematian gitu. Jangan ngomong kematian, itu sesuatu yang nggak perlu dibicarakan. Kita ngomong pesta, kita ngomong mau tamasya di mana, kita bicara tentang makan enak di mana, kita bicara mau ke restoran, gitu. Itu aja yang kita bicarakan yang enak-enak. Kita jangan bicara sakit penyakit lah, bicara tentang kematian dan sebagainya. Tapi coba lagi ya, baca Alkitab. Alkitab banyak sekali membicarakan kematian. Bahkan sekali lagi ya, setiap minggu ya, waktu kita mengaku iman rasuli, kita mengatakan Yesus Kristus itu dia mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Kita bicara ini setiap minggu. Lalu apa ini artinya? Ya mudah-mudahan artinya bukan cuma jadi kalimat yang cuma keluar dari mulut kita, tapi kita nggak mengerti artinya apa. Tapi kita betul-betul mengerti apa manfaat ya kematian Kristus di atas kayu salib itu apa. Nah, kalau kita membaca ya di dalam Katekismus Heidelberg misalnya di situ dikatakan manfaat ya daripada kematian Kristus di atas kayu salib itu apa sebetulnya gitu ya. Yaitu manusia lama kita ikut disalibkan, dimatikan, dikuburkan bersama dengan Dia. Manusia lama kita. Apa itu manusia lama? Yaitu loh kehidupan yang gampang mengasihani diri sendiri itu tadi ya, yang suka tersinggung, yang nggak seneng dengan orang lain, ya, yang sakit hati, terus kemudian yang kecewa kok orang lain nggak bales budi saya begitu ya, saya sudah banyak berbuat baik, kok orang lain nggak menghormati saya, kok orang lain nggak bales budinya kepada saya. Nah ini semua pikiran manusia lama. Kalau kita percaya Yesus itu mati di atas kayu salib,
Maka kita percaya bersama dengan Dia yang mati di atas kayu salib, kita juga mematikan, menyalibkan apa? Manusia lama kita. Manusia lama kita itu sudah mati, disalibkan bersama dengan Kristus. Jangan kita membiarkan manusia lama kita itu berkuasa, ya. Karena Yesus itu bukan mati sia-sia. Ini bukan cuma satu fakta historis. Oh, Yesus mati, ya. Yang mati sih banyak, bukan cuma Yesus, orang-orang lain juga mati begitu kan ya. Dan bahkan yang disalib itu bukan cuma Yesus, yang disalib juga banyak, bukan cuma Yesus yang disalib. Tapi mengapa Yesus mati di atas kayu salib itu berbeda? Karena ya Yesus mati di atas kayu salib itu Dia mati bagi kita, dan di dalam kuasa kematian dan kebangkitannya itu Dia mau supaya kita belajar untuk mematikan manusia lama kita. Orang yang mematikan manusia lamanya, mematikan hawa nafsu daging, dia baru bisa mempersembahkan kehidupannya itu bagi Tuhan. Bisa dipakai oleh Tuhan. Hidup ini apa sih artinya ya? Waktu Paulus bicara ya, kalau saya masih hidup di dalam dunia, kalau saya masih ada kesehatan gitu ya, nggak kena COVID misalnya ya, masih bisa ada kesegaran seperti ini. Itu kalau kita mengikuti Paulus, Paulus mengatakan supaya kita bekerja memberi buah. Hidup itu indah karena kita masih bisa dipakai oleh Tuhan. Karena kita masih bisa memberkati orang lain, maka hidup ini indah. Kalau kita sudah nggak bisa lagi, ya sudah kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong panggil saya pulang. Gitu ya. Saya hidup ini di dunia sudah nggak bisa memberi buah lagi, ya sudah kita minta Tuhan, Tuhan tolong panggil saya pulang. Gitu. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kehidupan di dunia, itu artinya apa? Katanya Paulus, supaya kita bekerja memberi buah. Ya, berarti Tuhan mau supaya kita itu mempersembahkan hidup kita, ya. Bisa dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan, dan bisa menjadi berkat untuk sesama kita. Ya. Menjadi berkat untuk sesama itu simple, sudah simple ya. Mungkin saudara nggak bisa berkhotbah seperti saya di sini ya, seperti Pak Ronald atau seperti semua Alicia gitu, nggak harus juga gitu. Tapi kita bisa menghibur yang lain, menghibur mereka yang susah ya. Kita ada pengalaman kehidupan, kita ada hikmat yang kita terima dari Tuhan, termasuk di dalam pelayanan hidup, pengalaman hidup ini. Kita bisa kasih tahu anak kita bisa menasehati cucu kita, itu kan pelayanan ya. Tapi kalau kita cuma berpikir cuma untuk diri kita terus tentang saya, ya ini nggak seperti orang yang memberi buah ya. Akhirnya kita kehidupan jadi tertuju kepada diri kita sendiri. Sayang ya kehidupan seperti itu. Maka kalau kita membaca di sini Yesus Kristus mati, ya dia dikuburkan. Itu berarti saya mau juga mematikan manusia lama saya supaya apa? Supaya saya bisa mempersembahkan kehidupan saya ya dipakai oleh Tuhan. Hidup ini adalah satu korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Korban yang kita persembahkan karena kita bersyukur kepada Tuhan, bukan karena kita dipaksa ya, bukan. Dan juga bukan karena terpaksa. Bukan karena sisa-sisa ya, terus kemudian kita serahkan kepada Tuhan. Oh, bukan. Yang terbaik yang masih kita bisa berikan kepada Tuhan, kita berikan kepada Tuhan. Ini satu undangan ya. Selagi kita berada di dalam dunia, hidup ini kalau masih bisa dipakai menjadi berkat ya. Jadi berkat untuk orang lain. Itu satu kehidupan yang indah ya. Ada satu lagu ya ditulis oleh pendeta Pentakosta setahu saya gitu. Lagunya cukup terkenal ya. Hidup ini adalah kesempatan ya. Mungkin Oma Opa tahu ya ini ya Pak, lagu ini ya. Hidup ini kesempatan. Ya, lagunya sederhana sekali gitu. Menyatakan satu keyakinan iman permohonan kalau kita masih di dalam dunia, ya itu berarti kehidupan kita itu adalah kehidupan yang boleh menjadi berkat. Kalau suatu saat kita mesti mati ya, meninggalkan dunia ini. Toh hidup di dalam dunia ini sudah jadi berkat. Sekarang penulis yang menulis lagu ini ya, dia sendiri sudah mati gitu, sudah dipanggil Tuhan. Nggak lama lalu ya, ini baru beberapa bulan lalu gitu. Saya sempat baca ceritanya gitu. Dan dia jadi berkat, dia sudah jadi berkat. Jadi berkat dengan apa ya? Salah satunya melalui lagu itu ya. Mengingatkan kita semua bahwa hidup di dalam dunia ini harusnya menjadi hidup yang jadi berkat. Bukan cuma yang menerima berkat pasti, tapi hidup yang juga menyalurkan berkat ya. Hidup yang seperti Tuhan. Maka waktu kita mengatakan Yesus Kristus itu mati dan dikuburkan, apa ini artinya bagi saya? Artinya berarti saya mati ya terhadap manusia lama saya,
Dan saya mempersembahkan kehidupan saya ini hidup ya, sebagai persembahan yang hidup, persembahan syukur ya, untuk bisa dipakai oleh Tuhan ya. Terakhir ya, kita juga mengatakan Yesus itu turun ke dalam kerajaan maut, atau di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Latin sebetulnya istilah yang lebih cocok kalau diterjemahkan harafiah itu, dia itu turun ke dalam neraka. Yesus mengalami siksa neraka. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah saudara dan saya, ya, oma opa, kita nggak perlu ketakutan lagi akan penghukuman, ya. Nggak perlu lagi ketakutan akan jam kematian, ya. Itu menghadapi maut itu bagaimana? Karena Yesus sudah pernah di sana. Tuhan Yesus itu ada di dalam setiap tahap kehidupan kita, ya. Kita lahir waktu kecil, Tuhan Yesus juga pernah lahir. Kita menjadi besar, Tuhan Yesus juga menjadi besar. Waktu di dalam dunia ini kita belajar, Tuhan Yesus juga belajar. Ya. Waktu di dalam dunia kita bekerja, Tuhan Yesus juga bekerja. Dan terakhir ya, di dalam dunia ini kita suatu saat mati, tapi Tuhan Yesus juga sudah mati mendahului kita. Nggak ada satu aspek di dalam kehidupan ini yang Tuhan Yesus nggak ada di sana. Waktu Tuhan Yesus mengalami itu, ya, dia sudah mendahului kita, sehingga waktu suatu saat nanti kita ada di sana, ya, kita tahu kita ada persekutuan dengan Yesus Kristus. Nggak ada satu titik di dalam kehidupan kita yang Tuhan Yesus nggak pernah ada di sana. Tuhan Yesus sudah mendahului kita. Nah, ini menjadi satu penghiburan yang besar ya untuk kita. Karena Tuhan Yesus sudah pernah mengalami itu ya, sehingga kita dibebaskan. Kita nggak perlu lagi mengalami siksaan neraka, nggak ada lagi penghukuman. Saya pernah baca tulisan daripada orang-orang yang nggak percaya Tuhan ya, orang yang cuma main-main dengan Tuhan ya. Orang yang kehidupannya itu munafik, seperti kayak kelihatannya percaya kepada Tuhan, seperti kayak ke gereja dan sebagainya, tapi sebenarnya ateis. Dia nggak pernah ada hubungan dengan Tuhan. Dia nggak peduli dengan Tuhan. Dia hidup dengan dirinya sendiri. Hidupnya itu terus-menerus dikuasai oleh manusia lamanya. Gitu ya. Dia nggak peduli. Dia nggak mematikan manusia lamanya. Dia nggak peduli. Pokoknya dia mau apa terserah dia begitu ya. Lalu pada akhir kehidupannya itu dipenuhi dengan ketakutan. Ada yang teriak-teriak waktu menghadapi kematian. Dia begitu gentar ya, karena dia takut menghadapi Tuhan yang akan menghakimi dia. Waktu dia masih segar bugar, sehat, waktu dia muda, di dalam dunia, dia nggak takut, ya. Dia seperti kayak sombong sekali gitu. Dia nggak takut gitu, tapi begitu di dalam saat tuanya, ya, dia mau menghadapi kematian, dia luar biasa takut. Karena dia harus menghadapi Allah yang akan menyatakan murkanya kepada dia. Harap ini bukan menjadi pengalaman kita ya. Harap ini bukan menjadi satu pengalaman kehidupan kita waktu kita mau bertemu dengan Tuhan. Tapi kita bisa menghadapi kematian itu dengan peaceful ya, dengan damai sejahtera. Mengapa? Karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus itu sudah menanggung murka Allah Bapa ya, di atas kayu salib. Dia mengalami siksa neraka ya. Sehingga saudara dan saya, kita nggak harus mengalami itu lagi ya. Kita sudah dibebaskan. Dan entah kita hidup, entah kita mati, ya, kita hidup, ini kita milik Tuhan, kita mati, kita milik Tuhan, dan kita ada damai sejahtera. Di dalam hidup ini ada damai sejahtera. Nggak ada konflik, nggak ada permusuhan. Ya. Ini sesuatu yang bahagia ya, kalau di dalam kehidupan ini. Kita bisa menghidupi yang seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan sekali lagi, waktu kita mengaku pengakuan iman rasul ini, kita mengatakan Yesus Kristus itu dia mati, dia dikuburkan, dia turun ke dalam kerajaan maut atau ke neraka. Itu artinya apa bagi kita ya? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah mati bagi kami. Engkau dikuburkan dan Engkau turun ke dalam kerajaan maut. Kami bersyukur karena di dalam kehidupan ini kami tidak perlu takut menghadapi maut, tidak perlu takut menghadapi kematian. Dan bukan itu saja, Engkau mengundang kami untuk mematikan manusia lama kami, disalibkan bersama dengan Engkau. Sehingga bukan kedagingan yang berkuasa di dalam hidup kami ini, melainkan Roh-Mu yang kudus, yang membawa kami hari demi hari semakin menyerupai Kristus. Sehingga ketika orang melihat kami,
orang boleh semakin melihat kehidupan Kristus itu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami segala kesalahan kami. Kami di dalam saat-saat yang kami dikuasai kedagingan, kami mendukakan Roh-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Tuhan sekali lagi memeluk kami dengan cinta-Mu yang dalam itu, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan, mempersembahkan diri kami, melihat diri kami bukan sebagai orang-orang yang memberi hutang kepada orang-orang lain, tapi melihat diri kami sebagai orang yang berhutang kepada Tuhan, orang yang berhutang kepada orang lain, bukan berhutang untuk melunaskan dosa kami, melainkan berhutang kebaikan Tuhan, berhutang cinta kasih Tuhan, berhutang Injil, berhutang kabar sukacita itu. Tuhan tolong kami, Tuhan beri kekuatan, supaya kehidupan kami ini berarti hari demi hari. Selama kami berada di dalam dunia, tolong kami untuk bisa bekerja, memberi buah, menyalurkan anugerah dan berkat yang Tuhan sudah terlebih dahulu berikan kepada kami, yang tidak layak ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Oma dan Opa, berkati pergumulan kehidupan Oma dan Opa, baik di dalam keadaan apapun. Kami rindu sekali lagi selama Tuhan masih memberikan kepada kami nafas hidup, kami bisa pakai, mempersembahkan diri kami ini untuk boleh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, dan boleh berbuah. Demi Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.